wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih dan Sayang, yang mana nikmatnya tiada terhilang, yang kita semua harus senantiasa bersyukur kepada Allah agar nasib kita tidak malang. Sholawat terpuntaikan salam sama kita haturkan kepada keharibahan alam, sesosok yang akhlak budi pekertinya luar biasa. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat khusus dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kami hormati, yang sama kami muliakan para pemakmur Masjid At-Tabayyun, para struktural organisasinya yang telah memakmurkan masjid ini. Kami berdoa semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita semua yang hadir pada malam hari ini ataupun yang belum berkesempatan hadir untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan suci. Pada kesempatan kali ini, agaknya saya ingin mengajak kita semua, khususnya diri saya pribadi, marilah sama-sama kita menelisik satu ayat yang mana cocok betul apabila kita jadikan bahasan di bulan Ramadan ini. Karena selain bulan Ramadan dikenal dengan Syahrus Shiyam, bulannya puasa, juga bulan suci Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya semua, baik bapak maupun ibu, mari coba sama kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Tahrim, tepatnya ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wajib hukumnya bagi kita untuk sama-sama membaca dan sama-sama memahami apa yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman tadi kalau kita artikan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Kalau kita belajar logaritma bahasa Arab, qu itu merupakan kalimat fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan satu perintah. Dilalahnya itu dilalah ditolak. Tolabun minal a'la ilal adna. Perintah dari atas ke bawah. Perintah dari Allah kepada hamba-Nya. Allah memerintahkan kita, jagalah. Apa yang mesti kita jaga? Anfusakum. Yang pertama yang harus kita jaga adalah pribadi kita, diri kita. Apa selesai sampai di situ? Tidak. Wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian. Jaga dari apa? Diri kita dan keluarga kita. Nah, akan api neraka. Maksud daripada ayat ini, banyak para sahabat-sahabat, mobil khusus di antaranya adalah salah seorang khalifah yang terkenal luar biasa cerdasnya, bahkan dikultusi oleh baginda Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu.
Mana tempat ketika kita ingin berkunjung ke suatu tempat, maka kita harus melewati gerbang tempat tersebut. Nah, itulah Sayyidina Ali. Betapa cerdasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menyikapi ayat ini, menyikapi firman Allah ini, apa kata beliau? Alimu anfusakum wa ahlikumul khairah. Ku anfusakum bukan jagalah, kata Sayyidina Ali, ku bimakna alimu. Ajarkanlah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian al khairah, akan kebaikan. Maksudnya kebaikan di sini ma yanjuna bihi minan nar. Sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka. Kemudian bagaimana komentar salah seorang sahabat juga ahli di dalam tafsir Al-Quran? Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Abbas, anak daripada Sayyidina Abbas dan pasangannya yakni Sayyidatuna Lubabah Al-Kubra. Kata Ibnu Abbas yang biasa kita dengar dengan sebutan Ibnu Abbas. Jadi kerennya bahasa Arab itu, ketika kita mendengar kata-kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu Ibnu itu biasanya melambangkan nama-nama sosok yang namanya adalah Abdullah. Ketika dimaksud Ibnu Umar, Sayyidina Umar anaknya banyak. Tapi ketika yang dimaksud Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Ketika yang dimaksud Ibnu Abbas, anaknya Sayyidina Abbas banyak. Tapi yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas menyikapi ayat yang tadi, surah At-Tahrim ayat ke-6, Faktihu wa adlimuhum wa adlimuhum. Maksudnya cara kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka dengan cara apa? Faktihuhum. Bikin mereka menjadi orang yang paham, baik ilmu formal maupun ilmu non formal. Wa alimuhum, ajarkan mereka. Tapi kalau lebih spesifikasi lagi, antara faqihu wa alimu dalam bahasa Arab itu sama, ajarkan. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, faqihu ajarkan mereka agama, alimu ajarkan mereka selain ilmu agama. Jadi agama kita ini untuk mencetak generasi yang islami tidak hanya mementingkan nilai-nilai Islam saja, tapi perlu kiranya bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita agar bisa berjalan dengan dua kaki. Maksudnya dua kaki, ilmu religiusnya masuk, ilmu dunianya juga masuk. Wa adlimuhum, kata Ibnu Abbas, dan ajarkanlah mereka Anda. Dari sekian banyak tadi komentar para sahabat menyikapi ayat, menyikapi firman Allah, betapa kita diajarkan untuk mencetak generasi penerus yang luar biasa itu, maka tidak terlepas daripada tiga. Yang pertama, haruslah kiranya mengajarkan kita terhadap anak-anak keluarga kita akan ilmu agama. Yang kedua, perlu juga kiranya kita mengajarkan anak-anak kita itu ilmu umum. Karena di lain makalah ada salah seorang berkata, namanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan afdal. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menaklukkan dunia, maka semestinya dan seyogianya perlu kiranya adanya ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa yang ingin menaklukkan akhirat, artinya mendapat keuntungan yang besar di akhirat, maka perlu kiranya ilmu. Di lain lagi ada seorang ulama namanya Ibnu Ruslan. Beliau itu punya syair luar biasa banyak. Tapi saya pengen kutip syairnya itu yang sesuai dengan apa yang kita bahas pada kesempatan
Ruslan di dalam kitabnya namanya Fathul Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu, dia melakukan satu amalan, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka konsekuensinya amal yang dia lakukan tanpa berdasarkan dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima. Artinya apa? Perlu kiranya kita melaksanakan satu ibadah atau banyak ibadah yang kita lakukan, tapi ibadah kita itu berbobot. Dari segi kualitasnya ibadah kita sangat berkualitas. Caranya bagaimana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Tentu jawabnya hanya satu, yaitu kita melaksanakan ibadah didasari dengan adanya ilmu pengetahuan. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus tahu bagaimana ilmu sholat. Ketika kita ingin melaksanakan haji, umroh, puasa, dan ibadah lainnya, maka perlu kiranya adanya ilmu yang menjadi dasar untuk kita meniti ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Lantas, bagaimana lagi supaya kita bisa mencetak generasi yang unggul nantinya di kemudian hari? Karena gambaran nanti Jakarta ke depan, Indonesia yang akan datang, itu terlihat dari bagaimana pemuda saat ini. Di dalam kata-kata Mutiara Arab itu dikatakan syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok. Kalau pemuda hari ini bobrok, maka pastikan pemimpin yang akan datang juga akan bobrok. Tapi kalau sudah hari ini kita mencetak generasi muda kita dengan cetakan Islami, maka sudah dapat dipastikan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari generasi yang kita cetak sekarang ini akan menjadi pemimpin-pemimpin unggulan. Karena itulah ruang yang bisa kita berikan kepada generasi kita setelah nanti. Anak-anak kita adalah generasi setelah kita meninggalkan dunia ini. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai closing statement pada kesempatan malam kali ini, baginda Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat." Apabila mati sesosok manusia, in qata'a amaluhu, maka terputus seluruh amalan-amalannya illa min salat, kecuali 3 perkara. Kita hidup, ketika kita mati nanti, sholat kita sudah selesai. Kita hidup, ketika kita mati nanti, ibadah pahala dari puasa kita sudah selesai. Tapi ada 3 yang tidak akan terputus walaupun sudah tidak kita kerjakan lagi karena kita sudah meninggal, tapi itu selalu di TM, ditransfer ke kuburan kita. 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan itu harta kita yang sebetulnya, bukan yang ada di ATM, bukan yang ada di kantong, bukan yang ada di dompet. Karena berapa banyak uang yang ada di dompet, harta yang ada di rumah kita itu bisa sirna dengan sekejap. Tapi apabila kita infakkan, tapi apabila harta kita sedekahkan, maka kelak kita akan temui balasan-balasan itu di dalam akhirat. Yang pertama. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'a bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita malam ini dapat ilmu, kita ajarkan keluarga kita. Nanti anak kita besar mengajarkan lagi kepada anaknya. Itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, awaladun sholihun yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Karena orang tua, orang-orang yang sudah di alam kubur itu, kata baginda Nabi, "Mal mayyitu fi qabri illa kal gharqil mutadawwas." Orang yang sudah meninggal di dalam kubur itu tidak lain seperti orang yang sedang melelong minta tolong. Nah, anak kita, generasi kita yang telah kita didik dengan didikan Islami, nanti mengirimkan doa itu laksana perahu yang bisa menolong kita. Mudah-mudahan apa yang
ditambahannya nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.